Shalom, jemaat GKMI yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal senantiasa melengkapi kita. Hari ini kita akan merenungkan tentang panggilan kita sebagai saksi bagi Kristus yang adalah Raja kita, berdasarkan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 sampai yang 9, yang berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara mungkin berpikir, bagaimana mungkin saya menjadi saksi Kristus? Saya ini dari keluarga yang broken home, hanya punya toko kecil-kecilan. Keadaan ekonomi saya juga tidak baik, dan saya juga banyak sekali berbuat dosa. Namun permasalahannya bukan mengenai siapa saudara, atau apa profesi saudara, atau bagaimana keadaan keluarga Bapak Ibu. Tetapi permasalahannya adalah siapa Yesus Kristus bagimu. Saudara, kenaikan Yesus Kristus ke surga bukan hanya bermakna perpindahan posisi atau tempat Yesus berada dari bumi ke surga. Tetapi bagi pembaca pertama pada saat itu, mereka memahami kenaikan Yesus sebagai perubahan relasi antara dia dengan para rasul atau jemaat pada saat itu, yang mana Yesus telah menang atas maut dan kembali ke surga sebagai raja. Sama ketika kita mengatakan seorang raja telah naik tahta, tentu kita tidak memahaminya hanya sebatas orang itu tadinya di bawah tahta dan sekarang naik beberapa sentimeter karena duduk di atas kursi, tetapi juga mengenai bagaimana relasi orang tersebut kepada bawahannya dan rakyatnya sekarang. Kemudian juga kata surga tidak dipahami sebagai tempat yang terpisah jauh dari bumi, seperti misalnya Indonesia dengan Amerika yang berbeda benua dan jarak yang begitu jauh. Tetapi justru dimengerti seperti istana negara atau gedung DPR atau MPR di negara kita, di mana keputusan pemerintahan atas seluruh negeri itu dibuat. Untuk orang zaman itu, langit atau surga memang dipahami sebagai tempat roh-roh atau ilah-ilah berkuasa dan memerintah atas dunia manusia. Seperti yang kita tahu di dalam Efesus 6 ayat 12 yang mengatakan perjuangan kita ini bukan melawan penguasa atau pemerintah di udara. Jadi ketika Yesus naik ke surga, ia seperti kembali ke pusat pemerintahan. Hal ini juga ditegaskan dalam ayat yang ke-9b, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mendengar kata awan-awan, orang zaman itu tidak memahami awan hanya sekedar kumpulan uap air di langit yang berwarna putih seperti kapas. Tetapi sangat mungkin mereka langsung ingat bagaimana awan digambarkan mengenai kehadiran Allah atas umatnya. Misalnya, tiang awan dan tiang api yang memimpin Israel dalam Keluaran 13 ayat 21. Dan juga suara Bapa dari dalam awan pada peristiwa transfigurasi Yesus di depan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan juga nubuatan dari Daniel mengenai anak manusia di awan-awan yang menerima kuasa atas segala ciptaan, yang itu adalah Yesus sendiri. Jadi ketika pembaca membaca Yesus yang naik ke surga dan ditutup oleh awan-awan, mereka langsung terhubung dengan kisah-kisah tersebut dan mengerti bahwa Yesus telah menjadi raja atas segala ciptaan. Pada masa itu umumnya ketika seorang raja naik tahta, maka kerajaan akan mengutus saksi-saksi untuk memberitakan kabar kenaikan raja tersebut ke seluruh negeri. Jadi saudara, ketika Yesus mengatakan kepada para murid, "Kamu akan menjadi saksiku" di ayat yang ke-8, itu merupakan perintah untuk menyebarkan berita seorang raja baru naik tahta, yang tidak lain adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan daerah kekuasaan Yesus Kristus mencakup Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Untuk Israel yang zaman itu sedang dijajah oleh bangsa Roma, tentu ini seperti sebuah klaim politik. Yesus ingin mengatakan bahwa rajamu itu bukan kaisar Romawi, tetapi aku, Kristus. Jadi saudara, sekali lagi, bukan mengenai siapa saudara, apa profesi saudara, atau bagaimana keluarga saudara, tetapi siapa Yesus Kristus bagi kita. Dan kita telah melihat bahwa Yesus adalah Raja kita, dan kita adalah saksi-saksinya yang bertugas untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan menjadi berkat dan bersaksi kepada orang lain. Sudah sepatutnya kita menjalankan kehendak Raja kita.
Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita untuk menyelesaikan panggilan yang mulia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.